Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meriska Dwi Pratiwi, NPM 2001011065 dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas C. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang telah saya buat, yaitu Jurnal Pemakaian Huruf dan Kata. Langsung saja saya mulai. Kemampuan dalam berbahasa Indonesia adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seluruh warga masyarakat Indonesia, tidak terkecuali murid sekolah dasar, karena bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran pokok yang harus atau yang wajib kita pelajari. Dalam mempelajari bahasa Indonesia, kita juga pasti akan mempelajari bahasa tulisnya. Biasanya bahasa tulisnya itu ditulis dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang telah disempurnakan, seperti halnya pemakaian huruf dan kata. Langsung saja kita ke pemakaian huruf. Pemakaian huruf itu ada, yang pertama ada huruf abjad. Huruf abjad itu ada 26, dari huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Terus yang kedua itu ada huruf vokal. Huruf vokal itu melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia. Biasanya A, I, U, E, O. Ada 5 huruf. Contoh pemakaian huruf vokal: di awal kata itu ada api, di tengah kata ada padi, di akhir kata ada lusa. Itu contoh A. Begitu pula dengan A, I, U, E, O yang lainnya. Tinggal ditaruh aja di pertama kata, awal kata, di tengah kata, dan di akhir kata. Terus yang ketiga ada huruf konsonan, huruf yang melambangkan bahasa Indonesia. Huruf yang melambangkan huruf-huruf bahasa Indonesia, yang seperti A, B, C, D, E, F, G, seperti itu. Yang kedua ada huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat diftong yang melambangkan dengan ai, au, oi. Contoh pemakaian dalam katanya: di awal kata ada, saya akan mengambil contoh huruf au, A dan U. Di awal kata ada aula, di tengah ada saudara, di akhir kata ada harimau. Itu. Terus ada gabungan huruf konsonan. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 gabungan huruf yang melambangkan konsonan, yaitu ada KH, NG, NY, dan SY. Saya akan mengambil contoh KH. Biasanya tuh ditulis khusus seperti itu. Kemudian kita lanjut ke penulisan kata. Penulisan kata itu ada huruf kapital. Huruf kapital tuh dibagi menjadi 12 huruf. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai pertama kata pada awal kalimat. Contohnya, saya ingin membaca buku. Yang pasti, sayanya di awal kalimat akan ditulis dengan huruf besar. Terus ada yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Contohnya, Sinta bertanya, koma, tanda petik, kapan kita akan pergi? Tanda petik, tanda tanya. Nah, biasanya di situ itu kapan, K-nya akan ditulis dengan huruf besar. Terus ada lagi huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci. Contohnya, Tuhan merahmati hambanya. Nya-nya itu kan sebagai pengganti nama Tuhan, Allah. Jadi nya-nya itu akan ditulis dengan huruf besar. Rahmat, strip, N-nya akan ditulis dengan huruf besar, baru Y-nya akan ditulis dengan huruf kecil. Terus yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai nama gelar kehormatan, diikuti nama
nama orang, contohnya Nabi Sulaiman, N-nya akan ditulis dengan besar. Yang kelima, ada huruf kapital dipakai sebagai nama jabatan atau pangkat, contohnya Presiden Joko Widodo, yang pasti P-nya akan ditulis dengan huruf besar. Terus ada yang keenam, ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama sebagai nama orang, contohnya Budi, B-nya akan ditulis besar. Kalau seandainya namanya Budinya ada di tengah, ya kita akan menulis nama orang itu dengan huruf besar, karena penulisan nama orang yang benar adalah mau dia di tengah, mau dia di belakang, mau dia di awal, itu biasanya menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Terus ada yang ketujuh, ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, bahasa, dan bahasa. Contohnya seperti bahasa Indonesia. Bahasa dan Indonesianya pasti akan ditulis dengan huruf besar. Terus ada huruf kapital sebagai huruf pertama tempat. Huruf yang ke-11 ada yang ke-10 ada huruf kapital sebagai huruf pertama nama badan resmi. Yang ke-11 ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama sebuah kata dan nama buku, majalah, surat kabar, seperti itu. Yang terakhir ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam singkatan gelar, pangkat, dan sapaan. Contohnya di depan nama Profesor Andi, misalnya gitu ya. Nah, di depan namanya itu D-nya itu akan ditulis dengan besar, Prof-nya juga akan ditulis dengan huruf besar, serta namanya juga akan ditulis dengan huruf besar. Oke, di depan tulis dengan huruf besar, nama dengan huruf kecil, baru Prof-nya akan ditulis dengan huruf besar, sedangkan awal namanya akan ditulis dengan huruf kapital juga. Selain ada kata huruf kapital, ada huruf miring. Huruf miring itu terbagi menjadi 3. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menulis nama buku, majalah, dan surat. Contohnya majalah Bahasa dan Kesusastraan. Biasanya kalau di daftar pustaka itu akan ditulis dengan huruf miring, karena akan seperti menegaskan bahwa dia itu tuh nama sebuah buku, makanya dia akan ditulis dengan huruf miring. Terus ada huruf miring dengan cetakan dipakai untuk menegaskan, ya seperti tadi ada huruf miring cetakan dipakai untuk menuliskan kata ilmiah atau ungkapan asing. Biasanya kalau ada bahasa-bahasa asing di dalam suatu karya ilmiah atau suatu buku atau suatu buku cerita, itu akan ditulis dengan huruf miring, seperti itu. Terus dalam penulisan kata itu ada kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Contohnya pagar, rumah, tanah. Kata dasar belum mengalami imbuhan atau turunan dari kata-kata lain, masih kata dasar yang ada dari ejaan yang sudah disempurnakan, itu dia belum mengalami imbuhan. Terus ada kata turunan. Terus ada kata ulang. Kata ulang tuh kata yang lengkap dengan menggunakan tanda hubung, misalnya kayak lari, strip lari. Nah, tanda hubungnya itu biasanya yang ini stripnya itu. Terus ada gabungan kata. Fungsi ejaan dalam penulisan huruf dan kata itu sebagai landasan pembakuan tata bahasa, sebagai landasan
pembakuan kosakata dan peristilahan sebagai alat penyaring dan masuknya unsur-unsur bahasa lain baik secara kosakata maupun istilah ke dalam bahasa Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.